Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan kali ini kami Mahat Himmatul Ummah bermaksud menyampaikan uraian penjelasan terkait dengan kurikulum bakat untuk tingkat setara SMP dan setara SMA. Kurikulum bakat ini merupakan implementasi dari konsep pendidikan karakter nabawiyah atau pendidikan fitrah. Berawal dari suatu visi yang berkeinginan untuk menghadirkan generasi muslim bermanhaj salaful ummah yang bermanfaat bagi masyarakat melalui misi membangun domain perkembangan individu dalam tuntunan pemahaman salaful ummah dan ilmu pengetahuan yang benar. Untuk mewujudkan visi dan misi melalui konsep dasar pendidikan karakter nabawiyah, Mahat Himmatul Ummah menghadirkan program pendidikan pada 2 jenjang. Jenjang pertama setingkat SMP dan jenjang kedua setingkat SMA. Pada jenjang setingkat SMP, Mahat Himmatul Ummah menghadirkan tahapan penumbuhan karakter nabawiyah dengan cara pertama penumbuhan karakter keimanan, penguatan karakter belajar, dan yang terakhir pengasahan karakter bakat. Dan pada karakter bakat, Mahat Himmatul Ummah mencoba untuk memfasilitasi adanya identifikasi bakat dari setiap individu. Kemudian ditempatkan pada kelas area bakat yang terdiri dari 4 jenis, kelas umum, kelas diniyah, kelas tahfiz, dan yang terakhir adalah kelas keterampilan lapangan. Dan setiap individu memilih salah satu dari 4 kelas bakat tersebut. Kelas bakat umum akan dikuatkan pada materi-materi umum antara lain bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Kelas bakat diniyah akan dikuatkan materi diniyah seperti akidah, fikih, bahasa Arab dan hadis. Demikian juga kelas bakat tahfiz akan diluangkan waktu untuk menghafal kalam Allah dan juga ada pembelajaran tajwid dan bahasa Arab. Adapun keterampilan lapangan akan dikenalkan berbagai macam budidaya hewan dan tanaman seperti budidaya ikan, kelinci, kura-kura, kambing, dan tanaman hias ataupun tanaman konsumsi. Termasuk di dalamnya adalah produk herbal, vermicompost, dan juga pengenalan kuliner. Walaupun demikian, pada setiap kelas bakat akan diberikan materi dasar yang sama dan wajib bagi setiap santri, yaitu materi umum mencakup matematika dasar, bahasa Indonesia dasar, life skill, materi diniyah, ada akidah yang dasar, sirah secara umum, fikih yang mendasar, dan juga kegiatan motorik seperti hanya panahan dan do it yourself. Adapun pada jenjang setingkat SMA, Mahat Himmatul Ummah merintis subjek agribisnis untuk menyiapkan generasi muslim yang memiliki wawasan yang baik dan insya Allah bisa menjadi pribadi yang mandiri, memberi manfaat kepada diri dan masyarakat dengan cara menghadirkan lapangan pekerjaan. Pada jenjang ini, Mahat Himmatul Ummah menyelenggarakan program kejuruan agribisnis yang ditekankan pada implementasi budidaya dan bidang usaha. Dan pada saat kelulusan, Ananda akan mendapatkan ijazah paket C jurusan IPA. Dan ini menjadi kelebihan tersendiri karena dengan demikian, walaupun setingkat SMK, walaupun materi yang didapatkan oleh Ananda adalah materi yang berkaitan dengan agribisnis, namun membuka kemungkinan bagi Ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau bahkan di luar negeri, insyaallah ta'ala. Adapun materi yang disajikan pada jenjang SMA ini meliputi budidaya tanaman, budidaya hewan, materi diniyah yang diperdalam dan umum, life skill, dan juga bidang usaha.
Pada materi diniyah, Ma'had Himatul Ummah akan merujuk pada kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah untuk akidah, kemudian kitab Al-Wajiz untuk fikih, kitab Nurul Yakin untuk sirah, Baina Yadaik untuk bahasa Arab, dan Matan Al-Jazari untuk tajwid. Pada materi budidaya, para santri akan dikuatkan lagi materi budidaya berbagai macam tanaman dan juga hewan seperti hanya kelinci, cacing, ikan, kura-kura, merpati, kambing dan ayam. Adapun untuk budidaya tanaman, ada tanaman hias dan berbagai macam tanaman konsumsi. Dan materi secara khusus berkaitan dengan usaha, Ma'had Himatul Ummah akan mengenalkan berbagai macam format dunia usaha, mengenalkan sentra-sentra usaha di bidang pertanian dan hewan, dunia usaha yang lebih dikenal di masyarakat antara lain kuliner, retailer kebutuhan rumah tangga, hasil bumi, hasil ternak, hasil karya kreatif berbagai tanaman dan hewan. Dan pada implementasinya, porsi praktek akan lebih besar dibandingkan porsi teori, yaitu 60% dibanding dengan 40%. Dan yang terakhir, alhamdulillah, walaupun usia dari Ma'had Himatul Ummah masih berumur 3 tahun, tetapi alhamdulillah Ma'had Himatul Ummah telah memiliki 4 orang alumni santri setingkat SMP dan 1 santri setingkat SMA. Dan alhamdulillah untuk santri tingkat SMA saat ini Ananda telah diperkenankan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Jordan University. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, paparan ringkas terkait dengan Ma'had Himatul Ummah, khususnya berkaitan dengan kurikulum bakat yang merupakan ikhtiar kami untuk mengimplementasikan konsep pendidikan karakter Nabawiyah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang saya hormati pengurus yayasan, pada yang saya hormati para asatidzah, pengajar sekolah Himatul Ummah, kepada wali santri dan seluruh hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, sehingga sebagai rasa syukur kita menggunakan kesehatan dan waktu luang itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang sejatinya manfaat itu akan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu kita bersama-sama belajar tentang pendidikan anak, belajar tentang investasi terbesar kita, yaitu anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sejatinya mendidik anak itu lebih penting dibandingkan dari kewajiban kita memberi nafkah atau memberi makan kepada anak kita. Dan kemudian juga kita nanti akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah SWT tentang pendidikan anak-anak kita
sebelum kita sebagai seorang anak ditanya tentang bakti kita kepada kedua orang tua. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, maka semangat kita ketika mencarikan nafkah keluarga tentu saja tidak mengalahkan semangat kita di dalam mendidik anak-anak kita. Karena kembali lagi bahwa besok kita akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak-anak kita sebelum kita ditanya tentang bakti kita kepada kedua orang tua. Terus kemudian Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan amanah kepada kita sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Qu anfusakum di sini dimaknai adalah tarbiyah atau pendidikan sebagaimana yang ditafsirkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan adib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah. Madza adabtah wa madza alamtah. Didiklah anakmu karena kamu akan ditanya tentang pendidikan anakmu kelak di hari kiamat. Akan ditanya tentang apa yang engkau ajarkan, yang engkau didikkan kepada anakmu, dan apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, sejatinya tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak ayah bunda Bapak Ibu semua, Abi dan Umi. Ya, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian di hadis itu disebutkan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ayah, seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terus bagaimana dengan ibu, dengan istri? Disebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang ibu, seorang istri itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi dari nas-nas yang ada bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab utama dari kedua orang tuanya. Jadi pendidikan anak kita nanti bukan ustadznya yang ditanya tentang bagaimana pendidikan anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua inilah yang bertanggung jawab tentang pendidikan anak-anak kita. Maka tanggung jawab ini sejatinya tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Maka dengan adanya tanggung jawab pendidikan ini, kita sebagai orang tua itu tidak bisa pasrah bongkoan ya bahasa Jawanya itu, atau pasrah 100%. Sudahlah pokoknya pendidikan anak saya serahkan kepada ustadz atau ustadzah. Sebab saya bukan lulus pendidikan guru, sehingga saya nggak bisa mendidik. Nah, itu bukan demikian. Karena sejatinya setiap orang tua itu telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mendidik anak-anaknya walaupun tidak sekolah keguruan. Ya. Kalau perlu diketahui bahwa sejatinya sekolah keguruan itu adalah untuk pendidikan model persekolahan, sebuah lembaga. Tetapi pendidikan anak yang sejati itu ada pada diri orang tua, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fitrah mendidik. Ya. Dan masing-masing anak cara mendidiknya beda-beda. Maka kalau seandainya di dalam rumah itu ada 5 orang anak, maka di situ ada 5 metode pendidikan. Karena setiap anak berbeda-beda. Demikian juga mungkin di dalam sebuah kampung itu ada 50 keluarga, maka juga akan ada 5 metode pendidikan di masing-masing keluarga. Ada 50 metode pendidikan untuk tiap keluarga itu. Nah, maka bisa kita katakan bahwa
Sejatinya yang paling tahu tentang pendidikan anak itu orang tuanya, yang paling tahu. Karena yang paling mengenal anaknya adalah kedua orang tuanya. Itu fitrahnya demikian. Ya. Maka kalau sampai ada orang tua kok tidak mengenal anaknya, kemudian justru malah orang tua ingin tahu anaknya itu datang kepada pengajarnya, itu malah justru harusnya tidak terjadi demikian. Ya, karena itu adalah tanggung jawab masing-masing orang tua. Baik Bapak, itu sebagai pembuka ya, mukadimah. Selanjutnya terkait dengan metode pendidikan, ya ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu semua, ya. Mengapa pendidikan itu harus nabawiyah? Nah, yang dimaksud nabawiyah itu apa? Nabawiyah itu kalau secara bahasa itu kenabian yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Itu nabawiyah. Maka kalau ada namanya parenting nabawiyah adalah parenting sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yang intinya bahwa parenting nabawiyah itu sebenarnya adalah parenting Islamiyah, pendidikan yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu berlaku sepanjang usia dunia ini sampai akhir zaman. Itu tidak akan berubah. Ya, mengikuti tidak berubahnya Al-Quran karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari panitia ya, mohon untuk peserta merapat ke depan ya, untuk para bapak-bapak ya. Geser ke depan, ini permintaan dari panitia. Apa dulu? Ya silakan bapak-bapak. Jazakumullahu khairan. Ya, jadi kita meyakini bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itulah yang insya Allah itu kurikulum tidak akan pernah diganti sampai akhir zaman. Ya, jadi kurikulum yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan pernah diganti sampai akhir zaman. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tetap ada, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kalau kita ketahui pendidikan kita ini kira-kira sejak merdeka sampai sekarang itu sudah ganti berapa kurikulum? Mungkin ada yang hafal. Kalau saya sekolah dulu itu kurikulumnya pakai kurikulum 1975. Ya. Saya waktu sekolah SD dulu, saya nggak ada TK di tempat saya waktu itu, langsung SD. Ada yang sekolahnya langsung kelas 3 SD juga ada. Jadi sudah terjadi perubahan kurikulum sejak merdeka sampai sekarang itu, kalau tidak salah itu 11 kali. Ya, 11 kali. Yang kemarin sebelum terakhir ini, itu yang kita sebut Kurtilas. Ya, Kurtilas. Kurikulum 2013. Kurikulum itu ditetapkan tahun berapa Bapak Ibu? Tahun 2013. Tapi revisinya selesai tahun berapa Bapak Ibu? Revisinya selesai tahun 2018. Nah, 2018 persiapan mau digunakan. Ya, mau digunakan, qadarullah terjadi pandemi. Dan alhamdulillahnya tahun 2021 ganti kurikulum lagi. Nah, yang disebut dengan KOS, kurikulum operasional sekolah. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tapi kalau kita kembali kepada Quran Sunnah, ya, apapun atau berapa kali pun, bahkan ratusan kali pun kurikulum diganti, ya insya Allah kita tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak bingung. Recording in Dan progress. ternyata memang pendidikan di negeri kita ini, secara umum juga di seluruh dunia, itu masih bongkar pasang. Ya. Kalau kita memproduksi barang, jelas kelihatan barangnya. Tetapi yang kita pegang di sini, yang kita kelola, yang kita olah istilahnya, itu adalah manusia. Dan manusia itu sampai sekarang itu seperti apa itu masih misteri. Terutama terkait dengan masalah jiwa manusia. Padahal mendidik itu dominan pada kejiwaan. Nah, dan jiwa itu terkait dengan roh manusia itu. Ya, tentang roh ini itu sedikit sekali yang kita ketahui. Sebagaimana disebutkan di surat
Al-Isra ya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang-orang Yahudi waktu itu bertanya tentang ruh. Maka katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, urusan Robku. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh ini kecuali sedikit sekali. Maka tentang ilmu kejiwaan sampai sekarang ini itu perselisihannya sangat tajam. Apalagi tidak dikembalikan ke Quran Sunnah, sangat amat tajam sekali. Sehingga muncul teori-teori, ya teorinya dari Plato, Hippocrates, Hugo, ya Aristoteles dan sebagainya. Karena itu dasarnya hanya dzon, prasangka, pemikiran, ya. Karena jiwa itu nggak bisa diobservasi. Akhirnya mereka mengobservasi kepada binatang-binatang, ya seperti Watson itu mengobservasi anjing, dipelajari perilakunya, ketemu teori. Nah teori itu diterapkan kepada anak-anak kita. Gitu. Nah akhirnya bukannya kita itu memperlakukan manusia sebagai manusia, tapi memperlakukan manusia seperti ya melatih hewan sirkus. Gitu. Nah ini antara demikian. Jadi makanya kita perlu kenapa perlu kembali ke Nabawiyah ini. Nah apa dasar pendidikan Nabawiyah ini? Ya, yaitu fitrah. Maka sejenak mari kita perhatikan Bapak Ibu semua ya terkait dengan fitrah ini Bapak Ibu. Ya. Apabila Bapak Ibu ini membeli mesin cuci, ini permisalan Bapak Ibu, ya. Kita membeli mesin cuci kemudian dikirim oleh tokonya atau dealernya. Dan itu mesin cuci model baru. Nah, kira-kira pikiran kita bahwa kita mesin cuci itu digunakan untuk mencuci, untuk memasak, atau untuk mengaduk semen pasir, atau mungkin untuk kulkas, penyimpan barang. Itu saya kira bisa semua. Ya. Bisa semua, karena mesin cuci juga ada pemanasnya. Tapi ternyata bisanya itu ada yang maksimal dan tidak maksimal. Maka pikiran kita bahwa ini untuk mencuci. Jadi ada tujuan, berarti membeli mesin cuci untuk mencuci, bukan untuk memasak air. Ini. Maka yang kita lakukan adalah bertanya bagaimana cara mengoperasikannya, memperlakukan mesin cuci ini dengan baik dan benar sehingga berfungsi maksimal. Maka kita harus memperlakukan sesuai standar pabriknya. Ini. Ya, memperlakukan sesuai standar Recording pabriknya. in progress. Maka dalam hati kita mengatakan saya harus bertanya kepada yang menciptakan. Ya, tapi nggak mungkin, kayaknya harus ke pabriknya repot deh. Tapi ternyata pabriknya sudah menyertakan di dalam dus mesin cuci itu, yaitu buku petunjuk atau user manual. Nah, akhirnya kita membaca buku petunjuk itu, baru tahu, oh ternyata mesin cuci cara memperlakukannya demikian. Akhirnya mesin cuci itu diperlakukan sesuai dengan standar pabriknya, maka seandainya mesin cuci itu bisa bicara, punya rasa, ya, maka mesin cuci itu akan mengatakan, aku bahagia sekali diperlakukan demikian. Tapi seandainya mungkin kita gunakan untuk mengaduk semen sama pasir, bisa apa tidak? Bisa. Mungkin mesin cuci ini menangis. Ya kemudian juga dimanfaatkan untuk memasak air, pemanasnya dihidupkan, airnya mendidih. Bisa. Tapi mesin cuci juga mengatakan, kayaknya bukan gue deh. Gitu. Ya. Kayaknya nggak bisa maksimal deh saya digunakan untuk ini. Atau mungkin untuk menyimpan barang di dalam juga bisa. Nah ini akhirnya seandainya kita menggunakan mesin cuci ini dengan benar, dia akan berfungsi secara maksimal. Ya. Dan akhirnya kita bisa dikatakan orang yang memesin cucikan mesin cuci. Ini ya. Memesin cucikan mesin cuci, bukan mengkomporkan mesin cuci, bukan mengkulkaskan mesin cuci, atau mungkin juga bukan memolenkan. Molen itu untuk ngaduk semen sama pasir itu ya. Bukan memolenkan mesin cuci. Nah, mesin cuci ini adalah produk. Ya, dan mesin cuci ini adalah makhluk. Kita sepakat. Nah, sekarang selanjutnya Bapak Ibu semua. Ya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak kita makhluk apa tidak? Dalam bahasa mungkin yang gaul, anak kita juga produk.
Yang memproduksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciptaan anak kita, mesin cuci juga ciptaan. Mesin cuci yang menciptakan adalah perancang mesin cuci yang ada di pabrik sana. Sedangkan kita, yaitu anak-anak kita, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana permisalan tadi, manusia akan berfungsi maksimal jika diperlakukan sesuai dengan karakteristik penciptaannya. Ya. Sesuai dengan karakter manusianya. Manusia itu seperti apa? Yang dikatakan tadi jiwa manusia. Kalau fisiknya kelihatan, ya ingin membesarkan ototnya dengan olahraga sudah tampak. Tetapi bagaimana jiwa ini yang tidak tampak? Ya. Maka kita kembali lagi ya, terkait dengan memperlakukan manusia ini biar berfungsi maksimal sesuai dengan maksud penciptanya, yaitu kita harus kembali kepada siapa? Kepada penciptanya. Yaitu kenapa? Yaitu kita harus bertanya. Nah, bertanyanya kepada siapa? Berarti kepada ahli ilmu. Nah, ahli ilmu sumbernya dari mana? Yaitu Al-Quran. Kalau tadi mesin cuci itu ada user manualnya, kalau manusia ada Al-Quran. Itu adalah petunjuk dari pencipta manusia itu. Maka kita seyogyanya ketika mendidik anak-anak kita yang notabene anak kita manusia, maka kembali kepada buku petunjuknya, yaitu Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, sehingga apabila kita memperlakukan manusia, yaitu anak-anak kita itu sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan karakteristik penciptaannya yang Allah ciptakan, itu kita bisa dikatakan memanusiakan manusia. Nah, jadi kita bisa dikatakan memanusiakan manusia. Ini. Nah, ini yang menjadi dasar kita, ya. Kenapa kita harus kembali kepada fitrah nabawiyah? Ya, yaitu kita memanusiakan manusia, dan definisi manusia bukan menurut akal pikiran manusia itu sendiri, tetapi menurut penciptanya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu semua. Karakteristik penciptaan itu seperti apa? Penciptaan manusia. Manusia itu seperti apa Bapak Ibu? Dalam ini bukan dalam hal fisik ya. Jadi jiwa manusia itu seperti apa? Maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana disebutkan di Al-Quran, ya, surat Ar-Rum ayat 30 tentang masalah dasar penciptaan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hendaklah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu fitrah Allah, dan di mana Allah menciptakan manusia itu atas fitrahnya, dan fitrah Allah itu tidak berubah. Itulah agama yang lurus, agama yang benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi anak manusia atau manusia itu diciptakan atas fitrah. Nah, maka yang terpenting bagi kita saat ini memaknai fitrah itu apa sih, biar kita tahu karakteristik manusia. Nah, fitrah itu ini juga di kalangan kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kita tahu bahwa pendidikan di dunia ini itu sudah terpengaruhi selama 200 tahun terakhir ini, terpengaruhi oleh model persekolahan. Ya. Sejak terjadinya revolusi industri, terjadi perubahan sistem pendidikan di dunia ini, yaitu di akhir abad 19, di awal-awal abad 20. Karena adanya industri itu, maka pendidikan yang tadinya tersentral pada rumah, tersentral pada dua orang tuanya, karena kedua orang tuanya kehabisan waktu untuk di industri-industri, akhirnya anak-anaknya dititipkan di sebuah tempat yang dalam bahasa Yunani disebut dengan skole. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan school, kemudian diubah ke bahasa Indonesia menjadi sekolah. Ini ya. Sekolah sejatinya kalau menurut saya pribadi, sekolah itu bahasa Arabnya bukan madrasah menurut saya. Ya. Jadi sekolah itu kan, madrasah kan tempat untuk belajar. Ya, madrasah itu tempat untuk belajar.
Nah, sedangkan sekolah itu salah satu tempat belajar. Jadi bukan maknanya menyeluruh bahwa sekolah itu madrasah. Jadi madrasah cakupannya lebih luas, bisa dimanapun. Madrasah itu bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di taman, bisa di kebun, bisa di lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Nah, kemudian tentang makna fitrah tadi, sebagian kaum muslimin mengatakan fitrah itu suci bersih. Sehingga disimpulkan bahwa anak itu seperti kain putih yang polos atau kertas putih yang polos. Nah, sehingga apabila orang tua atau pendidik berpegangan dengan definisi ini, maka anak-anak itu dari kecil sudah banyak diberi pengetahuan, terus dijejali pengetahuan, karena dianggap kertas putih yang kosong, tergantung bagaimana yang mengisi. Ya, anak itu tergantung bagaimana yang mengisi. Itu teorinya sebenarnya teori John Locke, gitu. Teori tabula rasa. Nah, akhirnya kaum muslimin sebagian itu membenarkan teorinya John Locke itu karena salah menafsirkan tentang makna fitrah. Tapi kalau kita kembalikan di tafsir yang sangat masyhur yaitu Ibnu Katsir, kita baca saja tafsir ayat surat Ar-Rum ayat 2 ayat 30 itu maknanya menurut Ibnu Katsir fitrah itu adalah al-Islam. Ya. Kemudian menurut Imam Nawawi rahimahullah, ya, fitrah itu adalah mutahayyi'an lil Islam, yaitu condong kepada Islam. Condong kepada Islam. Nah, jadi anak lahir itu bukan kosong, tapi sudah memiliki condong kepada kebaikan, yaitu kebaikan Islam. Maka ibarat benih, anak kita itu adalah benih yang super duper unggul. Bukan hanya unggul saja. Sebab tidak ada yang lebih sempurna dari Islam. Nah, anak kita sudah condong ke sana. Maka Ibnu Hajar mengutip perkataan At-Tibi di kitab beliau yaitu Fathul Bari, ya, beliau mengatakan, ya, jika seorang bayi, ya, seseorang atau bayi ini dibiarkan dalam tanda kutip, ya, dalam kurung dan digaris bawahi jika tidak ada pengaruh sedikit pun dari luar. Ya, jadi bayi dibiarkan, ya, tidak dididik, ya, tapi dengan catatan garis bawah tidak terpengaruh dari luar sedikit pun, maka senantiasa bayi itu akan menjadi soleh atau solehah dan akan menjadi bermanfaat bagi umat ini. Sebagaimana tujuan dari pendidikan kita saat ini. Itu kalau dengan catatan tadi tidak ada pengaruh dari luar sedikit pun. Nah, maka bisa kita katakan bahwa anak kita lahir itu bukan kosong, sudah ada isinya, yaitu condong kepada hal yang super baik, gitu. Sudah super unggul itu, ibarat benih super unggul. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Maka kita perlu mengenal kecondongan anak kita itu apa, sehingga tidak salah asuh, tidak salah didik, karena ada isinya. Kecuali kalau kosong, ya tergantung kita orang tua, ya tergantung kita orang tua. Tapi karena anak kita sudah ada isinya, yaitu kecondongan tadi, maka kita harus mengenalnya. Nah, itu seandainya tidak ada pengaruh sedikit pun, pasti akan menjadi soleh atau solehah dan berguna bagi umat ini, berpotensi. Namun ternyata ada di sebuah hadis qudsi, ya, Nabi SAW bersabda, ini khalaqtu ibadi hunafa fatstalatuhumus sayatin antinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hamba itu hanif, fitrah, condong kepada Islam, condong kepada tauhid, ya. Dan ternyata setan itu berusaha menggelincirkan mereka dari agama mereka. Jadi ada setan yang ingin membelokkan, menyimpangkan fitrah anak-anak kita tadi. Maka akhirnya dengan keadaan demikian, kita sebagai pendidik tahu apa sikap kita, kan? Maka sikap kita itu adalah yang pertama, menjaga fitrah anak kita biar tidak tersimpang. Setelah kita jaga, maka kita tumbuhkan fitrah itu. Ini kita tumbuhkan. Dan itu adalah merupakan definisi dari pendidikan yang sebenarnya. Mendidik manusia, yaitu menjaga fitrah dan menumbuhkannya. Itu saja. Menjaga fitrah dari godaan setan. Setan bisa masuk ke HP. Setan bisa masuk ke gurunya, ke orang tuanya, ke masyarakatnya, ke tetangganya, dan sebagainya.
Sehingga yang tadinya anak itu seandainya tanpa pengaruh menjadi soleh-solehah, tapi karena adanya pengaruh itu, sehingga fitrah itu bisa tersimpangkan. Nah inilah tugas kita sebagai pendidik tentang makna dari fitrah, yaitu adalah karakter asal penciptaan manusia. Jadi intinya setiap anak adalah hebat. Ya. Sejatinya tidak ada anak yang nakal, karena mereka lahir sudah condong kepada kebaikan. Ini, ya, ini makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran kepada anak, tidak dicatat amal perbuatannya sampai dia balik. Rufi al-qalamu an thalathah. Pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang, salah satunya wa anisobi hatayah talim. Itu pada seorang anak sampai dia itu balik. Jadi anak nggak punya dosa, ya. Karena apa? Karena mereka lahir tidak tahu apa-apa, walaupun condong kepada kebaikan, tapi belum tahu apa-apa. Nah, belum tahu apa-apanya ini kita harus hati-hati karena bisa dimanfaatkan oleh seton. Ini. Jadi anak kita sudah condong kepada kebaikan, tapi belum tahu apa-apa, ya. Belum tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Imam Syafi'i juga mengatakan laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang lahir itu langsung pinter, itu enggak ada. Langsung berilmu enggak ada. Maka itu yang perlu kita bimbing itu tadi. Jadi kita perlu menjaga fitrah karena ada setan yang ingin menyimpangkan. Kita perlu menumbuhkan fitrah itu karena anak lahir enggak tahu apa-apa. Nah itulah definisi dari pendidikan. Nah ini Bapak Ibu sekilas tentang pendidikan fitrah, ya, yang sejatinya fitrah itu adalah karakter-karakter kebaikan, ya. Maka kita sebut dengan pendidikan karakter nabawiyah, itu sebenarnya karakter nabawiyah itulah fitrah. Jadi sejatinya itu adalah pendidikan fitrah, dan fitrah itu Islam, ya. Intinya bahwa pendidikan karakter nabawiyah ya pendidikan Islam, itu saja. Nah nama-nama itu sejatinya kan istilahnya branding, ya Bapak Ibu, ya. Ya branding sebagaimana yang mungkin masyarakat sekarang itu mau, ya, penasaran untuk mempelajarinya karena branding, tapi sejatinya ya kembalinya namanya kembali ke Quran Sunnah, ya pendidikan Islam gitu. Nah ini Bapak Ibu tentang makna fitrah dan apa sebenarnya pendidikan karakter nabawiyah itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa anak kita itu lahir dalam keadaan tidak kosong, sudah terisi fitrah, yaitu sudah terinstal, terbekali dengan karakter-karakter sejak lahir. Nah, maka kita perlu mengetahui karakternya apa saja yang ada di Quran dan Sunnah. Manusia itu karakternya apa saja. Setidaknya ada 4 Bapak Ibu yang kita gunakan dalam pendidikan anak kita, yaitu karakter iman, karakter belajar, karakter bakat, dan karakter perkembangan. Ya. Karakter iman ini menunjukkan bahwa setiap anak lahir sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para calon janin, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka para calon janin itu mengatakan qalu bala sahidna. Benar, engkau adalah Rob kami dan kami telah bersaksi. Kami telah bersahadat. Maka anak kita lahir sudah Islam. Dan termasuk kita, ya kita yang dilahirkan dari keluarga Muslim, kan kita nggak pernah mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Karena apa? Karena kita sejak lahir sudah Islam. Ya kecuali mungkin ada orang yang murtad. Ya setelah dia balik, ya harusnya dia itu mukallaf menjalankan beban syariat, ternyata dia nggak mau, ya dia beralih ke agama yang lain atau jalan yang lain, maka untuk kembali ke Islam dia harus mengucapkan syahadat, ya mengulang kembali persaksiannya. Ini, nah ini menandakan bahwa sejatinya tidak ada anak nakal. Sejatinya setiap anak itu mencintai ibadah, setiap anak itu sejatinya adalah mencintai sholat, karena fitrah. Nah, kok ternyata ada anak itu membenci sholat, siapa yang bertanggung jawab? Kedua orang tuanya. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu yahwidanihi au yunasironi au ayumajisanihi. Apabila anak itu lahir sudah Islam, terus kemudian kok condong kepada Yahudi,
yang bertanggung jawab adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ya. Kalau condong kepada Nasrani, maka kedua orang tuanya bertanggung jawab. Ya. Mau Atau condong digeserin ke kepada Majusi, sono. maka kedua orang tuanya lah yang akan Ini mau dimasukin ke sono. Nah, ini tentang karakter iman. Kemudian karakter belajar. Kemarin aja dulu itu barang-barang yang itunya Itu aja. sebagai pembelajar yang tangguh. Sejatinya tidak ada anak malas belajar. Ya. Kita tahu ya, setiap bayi yang lahir itu bisanya hanya menangis dan terlentang. Bayi lahir bisa menangis dan terlentang, dia miring saja nggak bisa, apalagi ngomong. Tapi lihat 2 tahun kemudian Bapak Ibu, ya 2 tahun kemudian anak kita itu ternyata bisa bicara dan bisa berlari. Nah, apakah selama 2 tahun itu kita sekolahkan anak kita di sekolah berjalan? Tidak. Atau mungkin kita mendatangkan pelatih berjalan untuk bayi? Tidak. Kemudian apakah kita selama 2 tahun itu mendatangkan atau menyekolahkan anak kita di sekolah bahasa sehingga dia bisa bicara? Tidak. Atau mungkin kita mendatangkan ahli bahasa untuk melatih anak kita biar bisa bicara? Tidak. Tapi kenapa anak kita itu bisa bicara dan bisa berjalan? Karena mereka semua adalah pembelajar yang tangguh. Allah SWT memberikan bekal rasa ingin tahu, ya, memberikan sifat al-fudul, ya, penasaran, kepo, itu sifat anak. Nah, maka dengan sifat itu akhirnya anak akan merespon semua yang dia dengar, merespon apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Ini. Maka dari situ kemudian dia berusaha belajar, meniru. Akhirnya dia bisa bicara dan bisa berjalan. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan pembelajar yang tangguh. Tapi setelah anak sekolah, kok jadi malas belajar. Itu sebenarnya bukan salah anaknya, karena lahir dia sudah pembelajar. Siapa yang perlu dimintai tanggung jawab? Kedua orang tuanya, Bapak Ibu. Ini. Kemudian yang ketiga adalah karakter bakat. Ya, setiap anak itu unik Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sama walaupun dia lahir kembar. Ya. Kalau mungkin ada sebuah pabrik memproduksi mobil yang disebut dengan limited edition. Itu misal 1000 mobil, seluruh dunia itu 1000 mobil. Maka 1000 mobil itu sama persis. Sama persis 1000 mobil itu karena cetakannya sama. Tapi Allah SWT misal sudah menciptakan manusia di bumi ini 6 miliar misal. Maka di situ akan ada 6 miliar jenis manusia. Ya, tidak ada manusia yang sama, baik secara fisik maupun secara mentalnya. Ini. Nah, maka anak-anak kita disebut sebagai anak-anak yang very special and limited edition. Sangat spesial dan edisi terbatas, tidak ada yang sama. Setiap anak itu unik. Maka kita orang tua perlu mengenal keunikan anak ini. Ya. Dan kemudian yang karakter yang keempat adalah karakter perkembangan, bahwa anak itu berkembang. Ya, kadang-kala orang tua tidak mempercayai karakter perkembangan ini. Contohnya, tanpa sadar itu sebenarnya tidak menerapkan karakter perkembangan. Misal, wah ini anak saya 5 tahun kok belum mau sholat ya. Berarti nanti seumur hidup dia sampai dewasa ya nggak mau sholat gitu. Nah itu berarti pola pikir seperti itu menganggap anak itu seperti robot. Ya. Kalau sekarang nggak sholat, karena robot itu kan sesuai program itu kan, maka dia akan nggak sholat seumur hidupnya. Tapi ternyata Allah SWT itu menumbuhkan anak kita, baik fisik maupun mentalnya, sunatullah. Kalau bahasanya orang awam itu alamiah. Nanti usia 7 tahun akan berkembang begini, 10 tahun akan berkembang begini, setelah balik akan berkembang begini, 40 tahun akan begini. Itu namanya karakter perkembangan, dan itu sunatullah. Allah lah yang menumbuhkan manusia itu. Nah, dari keempat karakter ini, kesempatan kali ini kita membahas karakter yang ketiga, yaitu karakter bakat. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita itu unik. Nah, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di dalam kitab Tuhfatul Maudud, ya, beliau mengatakan, ya, wa mimma yambai ayat tamida khalasobi. Hendaklah orang tua itu memperhatikan keadaan anaknya. Maka di sini digarisbawahi bahwa orang tua harus mengenal anaknya. Ini tugas orang tua. Ya. Wa ma huwa musta'id lahu minal amal.
apa sebenarnya bakat yang dimilikinya, wa muhayya'un lahu minha, apa sebenarnya potensi yang terpendam pada dirinya. Faya'lamu annahu mahlukun lah, maka orang tua adalah mengetahui untuk bidang inilah anaknya diciptakan. Jadi maksudnya itu, oh anak saya itu kayaknya besok jadi ini deh, sepertinya ahli hadis. Oh anak saya kayaknya itu besok jadi ahli fikih, kayaknya jadi dokter deh, kayaknya jadi pedagang, ini kayaknya jadi supervisor, ini kayaknya jadi petani dan sebagainya. Nah ini Ibnu Qayyim itu mewanti-wanti kita, memberikan wasiat kepada kita demikian. Hendaklah orang itu mengenal itu. Anak saya itu diciptakan untuk apa itu. Ini ya. Nih. Fala yahmilu ala ghairihi maka ma'dzunan fi syar'an. Maka jangan anak itu dibebani. Ya contoh dibebani itu bagaimana? Contoh misal kita tahu mungkin anak kita kayaknya kok senangnya pertanian ya. Kayaknya cocok jadi petani, tapi mungkin pola pikir kita, wah petani nggak sukses deh, kayaknya sukses itu harus jadi dokter. Nah, akhirnya orang tua mengarahkan, nak, ayahmu lebih tahu daripada kamu, nak. Ayah itu lebih pengalaman, kamu jadi dokter saja. Ya ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim ini, jangan dibebani anak itu. Ya, hendaklah orang itu tidak membebani anak yang bukan bakatnya. Ya, yang bukan bakatnya selama bakat itu dibolehkan oleh syariat. Ini. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'idun lah lam yuflih fihi wa fatahu ma huwa muhayyaun lah. Apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bakat tertentu, ya dipaksa yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu. Lam yuflih fihi wa fatahu ma huwa muhayyaun lah, dan akhirnya apa? Luputlah, sirna ya bakat yang dimilikinya, potensi yang dimilikinya. Karena tidak ditumbuhkan, dia dipaksa. Ya, ibarat gambarannya itu adalah apabila kita mengajarkan ikan untuk memanjat pohon. Ya, ini ikan diajarkan memanjat pohon sampai mungkin pelatih sedunia didatangkan pun dia tidak akan pandai memanjat, tidak akan bisa mengalahkan monyet. Dan bisa jadi malah dia tidak bisa berenang. Ini, ya, jadi demikian Bapak Ibu semua, dan ternyata ini adalah sudah dipesankan ratusan tahun yang lalu oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi ini perlu kita perhatikan. Belum lagi nanti nas-nas di Al-Quran yang menunjukkan anak itu unik banyak sekali. Belum lagi hadis-hadis Nabi, kemudian kita melihat sirah para sahabat beda-beda. Ya, tidak ada yang sama, tapi mereka semua adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu harus sama kepada semua anak. Ini. Jadi ini hal-hal yang unik ini kita perlu perhatikan. Jangan samaratakan kepada semua anak, kecuali yang disamaratakan itu adalah akidah, ibadah, adab, akhlak, itu semua anak tanpa kecuali. Tapi terkait dengan masalah bidang pertanian, mungkin ingin menjadi ahli ilmu hadis, sudah ahli, itu sudah kebakat. Tapi belajar hadis itu masuk ke adab, akhlak, masuk ke imanan, masuk ke ibadah. Ya, jadi perlu dipahami hal ini. Kalau sudah ke ahli, itu sudah kebakat. Sebab tidak semua sahabat itu ahli ilmu agama, tapi semua beragama dan beriman kepada Allah. Tidak semuanya seperti Ibnu Abbas. Ya, tidak semuanya. Ya, ada yang seperti Abdurrahman bin Auf yang beliau adalah seorang pedagang. Ya. Tidak semuanya seperti Abu Hurairah yang beliau ahli hadis. Ini. Dan Rasulullah tidak menyebutkan bahwa Ibnu Abbas karena menguasai ilmu din yang lebih banyak menjadi ahli ilmu din, dia lebih mulia dari sahabat yang lain. Tidak. Bahkan ya, sebagaimana yang kita ketahui justru Abdurrahman bin Auf yang beliau adalah seorang pedagang, itu dijamin masuk surga ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu semua. Jadi perlu kita perhatikan mana yang harusnya wajib semua anak, mana yang setiap anak beda-beda. Terkait dengan ilmu agama, Bapak Ibu. Ilmu agama yang wajib bagi anak ya yang diwajibkan oleh Allah. Tapi terkait dengan masalah yang sifatnya adalah nafilah ya, apa istilahnya yang sunnah-sunnah, mustahab yang dia anjurkan, itu masing-masing orang beda-beda Bapak Ibu. Ya. Jadi ternyata kalau kita pahami terkait dengan bakat ini, itu menjadikan ibadah nafilah, ibadah mustahab yang dilakukan orang itu beda-beda. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama. Ya, ada orang yang mungkin ibadah zikirnya luar biasa, kuat banget, mungkin lemah di puasa.
Ada yang kuat di puasa, ada yang kuat mungkin di sholat malam, luar biasa. Sebab kita juga mendengar pernah mengetahui ada riwayat seorang sahabat dia diikuti oleh sahabat yang lain karena dijamin masuk surga, ternyata nggak sholat malam gitu. Tapi ternyata dia andalannya adalah di sifat tidak iri hati, yang dia terima dengan apa yang diberikan oleh orang lain. Jadi beda-beda, ada yang kuat di perasaan, ada yang kuat di pikiran, ada yang kuat nanti di fisik. Makanya kita perlu mengenal anak-anak kita, mereka uniknya di mana. Nah, kalau anak-anak sudah difasilitasi sesuai dengan keunikannya, ibarat mesin cuci tadi, mesin cuci akan merasa senang sekali. Itu yang disebut dengan memanusiakan manusia. Maka kalau kita memaksakan kepada anak yang bukan bakatnya, maka bisa dikatakan kita tidak memanusiakan manusia. Karena kondisinya, karakter dia seperti itu. Kenapa tidak kita fasilitasi? Nah, ini Bapak Ibu semua. Kemudian ini versi Ibnu Qayyim dalam menjuruskan, ya ini penjurusan. Ya, faida ra'ahu husnal fahmi. Jika orang tua itu melihat anaknya itu bagus pemahamannya, pinter ya, akademis, sahihal idraki, mudah mengerti dijelaskan, ya mudah mengerti. Ya jayyidal hifdzi, hafalannya bagus, wa'yan cerdas. Nah, anak seperti ini yang di sekolah kita itu kita sebut anak-anak bintang kelas. Ya. Anak-anak hebat, tapi ini dominan di apa? Berpikir. Padahal anak hebat itu ada yang dominan di perasaan, ya buktinya ada sahabat yang masuk surga karena perasaannya. Ya, ada juga sahabat yang karena fisiknya yang begitu kuat seperti Khalid bin Walid. Ya, seperti Khalid bin Walid. Nah ini perlu kita pahami bagaimana kita menjuruskan anak-anak kita. Ya. Nah itu maka kalau ada anak yang demikian, mungkin kita punya anak 5, kok ternyata ada anak yang 1 seperti ini. Yang pertama, jangan kita kemudian mengunggul-unggulkan anak ini, kemudian membandingkan dengan anak yang lain. Yang lain akan merasa nggak terima. Kita anggap semua anak kita hebat, cuma yang 1 ini mungkin hebatnya di bidang IQ. Maka ini kesempatan dia untuk menjadi apa? Ahli ilmu. Jadikan ahli ilmu hadis, ahli ilmu fikih, ahli Al-Quran, mungkin dia mudah menghafal Quran. Ya, ahli ilmu waris dan sebagainya. Ini untuk anak yang demikian. Tapi ternyata anak ada yang karakternya lain, disebutkan di sini. Wa in ra'ahu miyalan litijaroh wal bai' wasiro. Apabila orang tua melihat anaknya kok cenderung kepada perdagangan. Setiap berangkat sekolah itu bawa barang dagangan anak itu. Ya, nanti pulang-pulang uangnya tambah banyak. Malah kadang-kadang orang tua marah-marah, kamu itu belajar kok malah jualan. Jualan itu nanti kalau sudah besar. Nah ada anak demikian itu. Ya, kalau dikasih uang saku, dia nanti belikan apa, dijual ke temannya. Itu ada anak yang demikian. Ini nanti dijual ke temannya, pulang-pulang mungkin dikasih uang saku oleh ibunya 5.000, nanti pulang dia tetap utuh 5.000-nya, ternyata dia bisa jajan 5.000 dari keuntungannya. Kayak Urwah Al-Bariki kan. Nah, ini apa pesan Ibnu Qayyim ya? Auli ayyi shay'in mubahah atau bidang lain seperti teknik, kedokteran, pertanian dan sebagainya ya. Fal yumkinhu minha, maka hendaklah orang tua itu memberikan kesempatan pada anak itu. Ya sudah, kalau pengen jadi petani saja nak. Jadi petani yang soleh gitu, ya. Jadi petani yang soleh. Ya sudah, kalau pengen jadi pedagang ya pedagang yang soleh seperti Abdurrahman bin Auf. Gitu. Ya sudah, kalau pengen jadi tentara, ya jadilah tentara yang soleh seperti Khalid bin Walid. Nah jadi biarlah mereka selama bakatnya itu tidak bertentangan dengan syariat, kita fasilitasi. Ya, beliau melanjutkan fakulun muyassarun lima kulikolah. Ya. Bahwa setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan bakat, ini salah satu perkataan ulama, saya belum menukil dari Quran dan hadis, karena terlalu banyak sekali, ya. Kalau dibacakan mungkin habis untuk membacakan itu. Nah maka ini sebagai gambaran bahwa ternyata betapa pentingnya ya kita mengetahui bakat anak-anak kita. Nah, makna bakat perlu didefinisikan dengan jelas nanti Bapak Ibu, ya. Jangan salah tafsir, oh bakat itu berarti olahraga, menari, musik dan sebagainya. Nanti perlu kita pahami lebih lanjut, ya.
Ini. Baik, ini data Bapak Ibu semua ya. Data bahwa ternyata setiap 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan Bapak Ibu. Ini ya. 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Ya, kita mungkin dalam hati bertanya, jangan-jangan yang hadir di sini juga banyak yang salah jurusan. Saya yakin betul ini. Ya. Yakin betul, banyak yang salah jurusan. Termasuk yang bicara di sini juga salah jurusan, Bapak Ibu. Ya, saya dulu sekolah teknik, ya, dan setelah kerja 25 tahun di teknik dan cuma stres saja gitu. Ya, karena salah jurusan. Ini saya merasakan sendiri. Walaupun menemukan bakatnya usia 45 tahun, ya, ternyata tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Ya, ya jadi paling tidak mungkin adalah terlanjur kuliahnya salah jurusan, minimal kerjanya tidak salah jurusan. Mungkin kerjanya masih salah jurusan, ya minimal setelah pensiun nggak salah jurusan, Bapak Ibu. Nah, oh ternyata kok pensiun masih salah jurusan, ya setidak-tidaknya setelah meninggal tidak salah jurusan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang perlu kita pahami apa itu bakat, Bapak Ibu. Ya, apa itu bakat? Ya. Jadi perlu kita pahami, kadang-kadang orang mengatakan, oh bakat itu ya hobi, ya hanya untuk bersenang-senang, nggak ada faedahnya. Itu bukan bakat. Itu. Jadi bakat itu sifat, Bapak Ibu semua. Ya, bakat itu sifat, Bapak Ibu. Nah, ya, bakat adalah sifat. Jadi perlu kita pahami lagi, bakat itu sifat. Maka bisa kita katakan dokter bukan bakat itu. Teknisi bukan bakat, itu bidang. Bidang yang didorong oleh sifat, ya didorong oleh bakat itu. Ya, ini. Nah, sifat yang bagaimana? Yaitu sifat yang bermanfaat. Maka kalau ada sifat yang digunakan untuk hal yang negatif, ya itu berarti bukan bakat. Ya, bukan bakat. Contoh misal dia memiliki sifat strategik, sifatnya strategik. Tapi ternyata sifat itu digunakan untuk berjudi dan menang terus, itu bukan bakat. Jadi sifat yang produktif yang bermanfaat. Ini ya. Dan ini perlu kita pahami. Yang dalam bahasa Arab, bakat itu disebut dengan al-mauhibah. Ya. Al-mauhibah. Kalau definisi al-mauhibah itu adalah kecondongan seseorang kepada sesuatu. Ya. Jadi secara syar'i, mauhibah itu maknanya adalah karunia yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Karunia yang Allah berikan kepada seseorang yang khusus untuk orang itu dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Itu namanya mauhibah. Itu sifat khusus ya pada diri seseorang. Jadi ini di sini makna bakat. Jadi sering terjadinya salah tafsir. Perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya bakat dalam pendidikan Islam karena salah memaknai definisi bakat. Jadi bakat itu al-mauhibah. Ya. Contoh misal ada bakat namanya al-ihsan. Ya. Bakat itu al-ihsan. Ternyata bakat al-ihsan itu ya ketika digunakan untuk kinerja, namanya al-ihsan itu kan berbuat yang terbaik. Maka menjadikan bakat al-ihsan ini orang itu menjadi perfeksionis. Ya, maximizer, selalu ingin yang unggul. Maka kalau dia bekerja itu cocoknya menjadi quality controller. Salah satunya bakatnya al-ihsan. Maka nanti dia bisa menjadi kalau di lembaga pendidikan itu termasuk tim penjamin mutu pendidikan. Ya. Yang pokoknya yang terkait dengan kualitas tinggi. Itu bakat al-ihsan. Nah, kemudian ternyata al-ihsan itu juga bisa dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anta buta kana wa taro. Ya, fa'ilam yakun taro fa'innahu yaro. Jadi dengan ihsan itu, maka kita seolah-olah ketika ibadah itu bisa melihat Allah. Kalau nggak bisa, kita meyakini bahwa Allah melihat kita, sehingga menjadi nikmat khusyuk ibadah itu. Maka bisa kita katakan bakat itu sejatinya bisa digunakan bukan hanya untuk profesi, tapi ternyata bakat itu juga bisa kita manfaatkan untuk menguatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita. Nah ini makna al-mauhibah yang dalam bahasa kita sebut dengan bakat. Maka sampai saat ini bakat itu misteri, beda pendapat, berbagai metode ya karena mendefinisikannya berbeda-beda. Nih. Nah, terus kemudian berikutnya Bapak Ibu ya, apa ciri-ciri bakat? Ya, ciri-ciri bakat.
Ciri-ciri bakat itu ada 3 Bapak Ibu. Ya. Karena bakat itu adalah aktivitas, jadi bisa digali dengan aktivitas, maka bakat bisa ditemukan dengan melihat aktivitas seseorang. Nah, terkait dengan aktivitas atau amalan atau perbuatan ini, Rasulullah SAW itu bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz." Bersemangatlah kalian, berkeinginan kuatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan kalian lemah. Maka dari hadis itu kita bisa mengambil faidah ya untuk menggali bahwa perbuatan itu adalah memang cocok untuk dia, ya. Itu adalah yang pertama al-khirs, yaitu yang disuka. Nih. Jadi kalau kita melihat anak kita melakukan aktivitas, ternyata kemudian dia suka sekali sampai lupa waktu, lupa makan, ya, maka itu antara lain salah satu ciri bakat ada pada aktivitas anak kita itu. Yang kedua adalah al-itqon, bisa, wala ta'jiz, jangan lemah. Ternyata anak kita bisa. Berarti itu adalah bakat anak kita. Yang ketiga adalah al-mufid, ada faedahnya. Ini. Nah, ini ciri bakat. Kalau salah satu tidak ada di sini, berarti bukan bakat. Itu garis bawahnya. Ya. Jadi kalau salah satu di antara 3 ini kok tidak ada pada aktivitas anak kita atau diri kita, maka itu bukan bakat. Nih. Ya. Contoh, misal kalau salah satu nggak ada. Mungkin anak kita itu bisa melakukan dan yang dilakukan itu ada faedahnya, tapi dia nggak suka. Dia nggak suka itu. Termasuk diri kita orang tua, ketika kita bekerja, ya kita bisa bekerja itu pekerjaan bisa. Dan yang kita lakukan mungkin menghasilkan, gajinya besar dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang kita nanti-nanti selalu hari libur. Ya, ketika Jumat sore itu badan menjadi sehat walafiat. Nah, tapi begitu malam Senin, ya, ada yang berkunang-kunang, ada yang pegal-pegal, ada yang ngilu, macam-macam. Loh, kemarin kan ceria Pak, nah ini kan besok mau kerja. Lah kan kemarin malam Sabtu, Jumat sore kan ceria, kan mau libur. Itu tandanya berarti apa yang dilakukan selama ini tidak disukainya. Nah, maka ini bukan bakat, karena salah satu syarat nggak masuk. Ya, apa namanya ini? Ya, ini namanya adalah kompetensi, Bapak Ibu, ya, kompetensi. Ya. Naik satu ya. Nah, namanya kompetens, ya, bukan bakat tapi kompeten, mahir, terampil, hebat. Ini, ya, kompetens. Jadi kalau kita merasakan ketidaksukaan itu kompeten, bukan bakat. Ini. Terus kemudian ada lagi, ya. Yang mungkin suka, ya, bisa melakukan, tetapi nggak ada gunanya. Contohnya tadi berjudi tadi, ya. Wah, bakat tetanggaku itu berjudi. Loh, masa sih? Iya, dia tuh suka banget setiap hari itu suka, dan menang terus, berarti bisa kan, kan? Nah, tapi ternyata nggak ada gunanya. Nah, ini juga bukan bakat karena nggak ada gunanya. Bakat pasti berguna, ya, karena al-mauhibah. Ini ya. Nah, ini adalah bukan bakat tetapi hobi Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah hobi Bapak Ibu. Ya. Nah, maka ini yang sering sekali kita tergelincir di makna ini. Karena kita sering tergelincir makna bakat itu adalah hobi, sesuatu yang hanya untuk senang-senang saja, nggak ada faedahnya. Ya, padahal yang nggak ada faedahnya bukan bakat, hanya sekedar hobi. Maka hobi nggak perlu dikembangkan, yang dikembangkan adalah bakat. Karena jelas sudah senang, bersenang-senang ada faedah gitu. Ini. Kemudian ada lagi Bapak Ibu semuanya, ya. Dia mungkin suka, ya, dan yang disukai itu berguna, ya. Yang disukai itu berguna. Nah, ini juga bukan bakat karena salah satu cirinya nggak masuk. Ya. Nah, kamu pengen jadi apa, Nak? Oh, saya pengen jadi arsitek. Ya. Loh, kok pengen jadi arsitek? Wah, besok aku pengen buat masjid yang bagus. Ya, yang hanya menggunakan satu tiang tapi atapnya luas. Tapi kamu bisa nggak, Nak? Ya nggak bisa. Nah, sebagai kira-kira apa ini Bapak Ibu ini ya? Ya, ini bukan bakat jelas. Tadi ada hobi, ada kompetens, ya. Tapi ini
suka tapi nggak bisa dan ada gunanya. Ya, ini hanya sekedar mimpi Bapak Ibu semua. Ya, ini hanya sekedar mimpi. Nah, jadi kita perlu membedakan mana yang bakat, mana yang kompeten, mana yang hobi, dan mana mimpi. Nah, sehingga kita makin paham sebenarnya makna bakat. Jadi tidak ada pertanyaan lagi bagaimana apabila bakat menyimpang, tidak berfaedah, itu bukan jadi bakat, jadinya hobi. Nah, ini perlu kita garis bawahi tentang bakat Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara menggali bakat Bapak Ibu? Nah, bagaimana cara menggali bakat? Ya. Bakat itu digali dengan memperhatikan aktivitas. Ya. Jadi bakat bisa digali dengan beraktivitas. Ya. Jadi kalau kita mager, ya itu biasanya sulit sekali menemukan bakatnya. Ya, sulit sekali menemukan bakatnya. Oh, saya sudah nyaman kok mager kayak gini, hidup enak kok nggak banyak masalah, tenang di sini. Tapi belum tentu bahwa dengan tenangnya itu bakat, bisa jadi ada sesuatu yang lebih lagi. Ya, sesuatu yang lebih lagi. Karena apa? Bakat itu cenderung bermanfaat. Ya, kalau dia hanya di rumah tenang saja, hanya manfaat untuk dirinya sendiri, berarti belum menemukan bakatnya. Belum menemukan bakatnya. Karena bakat itu digunakan untuk meraih level menjadi orang yang bermanfaat. Kalau dia belum bermanfaat bagi orang lain, ya, maka bakat itu belum ketemu. Yang dia lakukan mungkin masih sebatas kompetensi. Ini. Nah, maka perbanyaklah aktivitas pada anak-anak kita yang beragam, jangan monoton. Ya, jangan monoton. Kalau setiap hari anak kita ngerjakan tugas di kamar terus, ya, keluar nggak boleh sama orang tuanya, ya nggak ketahuan bakatnya. Ya, nggak ketahuan bakatnya itu. Atau mungkin kalau terlalu aktif, itu juga bingung, seolah-olah semua dianggap bakat. Gitu. Kebingungan juga. Maka memang dalam Islam itu yang benar yang tengah-tengah. Ini. Nah, maka kita perhatikan aktivitas-aktivitas anak kita seperti apa Bapak Ibu. Ya. Sehingga ketahuan mana yang dia suka, mana yang dia bisa, ya, mana yang berguna. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu semua, ya. Nah, sejatinya, ya, kenakalan anak itu potensi yang belum tampak buahnya. Tadi kembali kepada fitrah tadi, bahwa anak lahir itu sudah memiliki potensi unik, karakter bakat tadi. Dan ternyata anak lahir nggak tahu apa-apa. Karena nggak tahu apa-apa kan berarti belum ketemu panggungnya itu kan. Belum ketemu panggungnya dari bakat itu. Sehingga apa yang muncul, tanda kutip, kenakalan. Ya, tanda kutip kenakalan. Tapi sejatinya kenakalan anak itu potensi yang belum tampak buahnya. Ya kadang-kadang orang tua melabeli anak ini nakal. Nah, padahal sejatinya kalau kita berpikir lebih dalam lagi tentang karakter bawaan anak yang mauhibah tadi, itu sejatinya kenakalan anak itu bisa kita manfaatkan untuk menggali potensi dia atau bakat dia. Ya, jadi ada bakat tersembunyi di balik kenakalan anak. Ya. Contoh Bapak Ibu, ya. Ada anak seperti ini Bapak Ibu, ya. Anak ini itu sifatnya itu suka bantah. Kalau disuruh gantian nyuruh orang lain. Ya. Kalau ditanya banyak alasan. Ini. Nah, maka bisa jadi anak ini kelak itu menjadi apa? Bisa jadi pemimpin. Dia adalah sang koordinator Bapak Ibu. Nah, kecilnya demikian. Nah, buktinya apa Bapak Ibu? Sekarang kita ambil salah satu contoh sahabat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau dari riwayat yang saya baca, ya, ketika kecil beliau itu senang sekali berkelahi, nggak mau ngalah sama temannya. Ini beliau. Kemudian setelah dewasa sebelum masuk Islam, kerasnya luar biasa terhadap kaum muslimin. Tegasnya nggak berubah. Nah, setelah masuk Islam apakah menjadi lembut seperti Utsman bin Affan? Tidak. Beliau tetap tegas. Sering kita mendengar ucapan beliau, izinkan ke aku ya Rasulullah untuk memenggal lehernya. Nah, yang tidak berubah seperti itu sejak sebelum masuk Islam, dari kecil dewasa sampai masuk Islam ternyata nggak hilang, itulah bakat Bapak Ibu.
Maka kalau kita katakan apa bakat Umar bin Khattab, tegas. Itulah sifat beliau yang berfaedah. Sebelum masuk Islam itu enggak berfaedah, ya. Setelah masuk Islam itu berfaedah. Jadilah bakat. Jadi kalau sebelum masuk Islam menyimpang karena bakat harus dikendalikan dengan keimanan. Kalau tidak dikendalikan ya jadinya seperti Fir'aun. Fir'aun diberi bakat untuk memimpin. Ternyata berlebihan tidak dikendalikan dengan iman sehingga dia mengaku dirinya Tuhan. Ini. Maka ini seperti ini, ya. Contoh yang lain Bapak Ibu yang mungkin kita menyebut anak bermasalah, ya. Ya, ada anak itu suka dimanfaatkan temannya. Ya, dibully nurut aja, ibunya yang marah-marah. Kamu harus berani ngelawan, nak, itu namanya kamu kurang percaya diri. Padahal anaknya nyaman-nyaman saja. Kalau suruh melawan malah dia mungkin malah susah itu. Ya. Ketika dikasih makanan oleh ibunya, kemudian pergi bermain dikasihkan temannya, pulang lagi minta lagi. Bu, minta lagi satu, Bu. Ya, yang tadi mana? Saya kasihkan temanku. Ini tinggal satu ya buat kamu ya. Ya, Bu, pergi lagi. Ternyata ada temannya satu lagi, dikasihkan temannya, pulang lagi, Bu, minta lagi, habis, nak. Ya sudah, nggak apa-apalah. Nah, itu anak-anak ada yang seperti itu. Dia cenderung mendahulukan orang lain. Ini. Nah, kira-kira anak yang demikian jadi apa kelak Bapak Ibu semua? Ya, dia mungkin jadi relawan, jadi perawat yang selalu mendahulukan orang lain. Ya, ini selalu mendahulukan orang lain. Ini. Kalau dia mungkin ditantang ya nurut aja, nggak mau balas itu. Ya. Nah, ini potensi bagi dia. Mungkin waktu kecil itu masalah bagi kita yang memandang itu. Ya. Ya, dia adalah sang pelayan umat, Bapak Ibu. Nah, sifat-sifat seperti ini dimiliki oleh siapa para sahabat itu? Ini sebenarnya sifat dominan pada sahabat Abu Bakar. Beliau adalah pelayan yang sangat luar biasa. Ini, ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ada anak yang suka coret-coret. Ini ya. Contoh ini ya, contoh. Suka coret-coret. Ya, sampai kalau diberikan 3 pensil warna, ya ada 3 warna di tembok itu. Diberikan 24 pensil warna, ya 24 warna ada di tembok kita. Nah, sekilas itu anak nakal, tidak tahu kebersihan, tidak mau menghemat. Ini kan catnya mahal, kenapa dicoret-coret itu? Mubadzir, itu anak kecil. Apakah itu nakal Bapak Ibu? Tidak, karena dia nggak punya dosa kan. Allah tidak mencatat dosa, tidak mencatat amal perbuatannya. Ya kalau kita marah-marah melukai hatinya, malah kita yang dosa, karena kita sudah mukalaf. Nah ini. Nah kira-kira kalau jadi apa anak ini Bapak Ibu? Ya mungkin jadi arsitek, ya jadi kaligrafer, desain grafis, desain fashion dan lain sebagainya. Dia adalah sang desainer Bapak Ibu semua. Ya. Ada contoh lagi, ya. Anak yang pemalu. Nih. Dia sangat malu sekali. Ya ketika ditanya siapa namanya itu, dia sembunyi ya di belakang ibunya. Nanti ibunya yang jawab, oh namanya Aisyah. Nah, malu sekali. Ketika didatangi teman-temannya malah menyendiri di kamar, nggak mau menemui. Ya ini. Selama dia tidak terluka hatinya, kita mendidiknya ya enjoy saja, nggak ada masalah. Itu potensi dia. Ya, jangan kemudian kita gelisah ya, bingung. Datang ke para tukang parenting bagaimana cara agar anak tidak malu, ya malah jadi malu-maluin nanti itu. Nah, malu itu potensi Bapak Ibu semua. Kira-kira jadi apa kelak ya anak yang seperti ini? Ya, dia itu pokoknya perannya nanti peran yang tidak banyak ketemu orang, ya, tidak banyak ketemu makhluk hidup, tapi ketemunya seperti benda-benda mati, ya ketemunya buku, ketemunya laptop, ya. Ketemunya file-file, maka dia bisa menjadi ahli ilmu, peneliti di laboratorium, ya, administrator, IT programmer, ya, dan peran lain yang tidak banyak ketemu orang. Itu bawaan. Ini sahabat siapa yang paling pemalu? Utsman bin Affan. Dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan Utsman bin Affan, Utsman, kamu itu tegas loh kayak Umar. Gitu. Dan Rasulullah juga nggak pernah menegur Umar, kamu jangan galak-galak kayak gitu. Kamu jadilah lembut seperti Abu Bakar. Tidak. Rasulullah selalu memfasilitasi mauhibahnya para sahabat. Cuma diarahkan dengan keimanan Bapak Ibu semua. Anak-anak kita juga demikian. Mereka tuh unik. Ya.
Tugas kita adalah menguatkan keimanan mereka itu, biar mereka menjadi soleh. Jadi apapun anak kita, jadikan dia soleh, Bapak Ibu semua. Nah, terus ada lagi anak-anak yang cerewetnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, cerewetnya luar biasa. Ya, kalau bicara itu sangat menarik sekali. Ya, bicara itu menarik sekali itu, sampai orang itu tercengang dengan apa yang dia katakan. Ya. Contoh misalnya, ketika dia diajak sendirian, mungkin kakaknya nggak diajak sama ayahnya. Dia mungkin ketemu kucing di jalan gitu. Ya, ketemu kucing. Setelah pulang, ceritanya itu dilebih-lebihkan. Kak, seru Kak. Salahnya nggak mau ikut. Adanya memang ada apa, Dik? Tadi ada makhluk yang kaki 4 Kak, bercakar. Jadi ceritanya itu dilebih-lebihkan sampai kakaknya tercengang, ternyata kucing gitu. Nah, ini adalah calon-calon siapa ini Bapak Ibu semua? Ini calon-calon guru trainer ya. Kalau guru cuma diem saja ya nggak paham-paham itu. Ya, MC ya. Kemudian peran lain yang terkait dengan menjelaskan sesuatu dengan berbicara. Nih. Terus ada lagi ya, anak yang lupa dengan rumah. Nih. Ya. Ketika pulang sekolah langsung blas hilang. Mungkin seragamnya masih dipakai. Sampai orang tuanya bingung, saking seringnya dibiarin. Toh nanti akan pulang kalau lapar. Nah, pulang itu kalau lapar, kalau mau mandi atau mungkin sudah malam. Nah, tiap hari begitu. Ya, tiap hari begitu. Sampai-sampai orang gelisah ini besok jadi apa? Nah, seperti ini. Kan. Khawatir jadi nanti ikut ke kelompoknya Pak. Ya. Kemudian khawatir nanti jadi preman-preman yang di jalan-jalan, ya. Atau mungkin nanti jadi Pak Ogah yang ngatur kendaraan di jalan, macam-macam. Nah, ini. Maka kita harus berpikir positif itu sebenarnya potensi yang belum tampak buahnya. Tugas kita mengarahkan itu, diarahkan. Ya itu nggak bisa dihilangkan, ya, diarahkan. Nah, kira-kira jadi apa kelas itu? Ya. Kira-kira kelas jadi apa Bapak? Ya, mungkin bidang humas, ya. Humas, kalau di rumah terus ya nggak maju-maju perusahaannya itu, atau mungkin lembaganya, ya. Iya. Adalah sang relator, ini ya, relator. Ini Bapak Ibu semua. Nah, maka kalau ada anak seperti ini, nanti jurusannya kira-kira IPS atau IPA, Bapak Ibu? IPS, jangan paksakan ke IPA, kamu harus jadi dokter, nak. Nah, dokter keluyuran terus ya nggak selesai-selesai nanti kan kuliahnya kan itu. Nah, ini. Maka kita harus mengenal keunikan ini. Ya, para sahabat itu beda-beda semua, tapi mereka semua sama rata dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Terus ada lagi anak yang suka melamun, ya. Bengong aja itu. Kalau sekolah telat, mandi itu lama banget itu. Ya. Ini banget. Nah, ini. Nah, dia mungkin jadi konseptor, perancang visi misi, ya dia adalah sang perancang. Ini, anak yang suka melamun, dan anak ini biasanya itu kurang disiplin. Punya nggak anak yang seperti ini Bapak Ibu? Biasanya yang anaknya banyak itu insya Allah ada salah satu begini. Ini ya, kelelet, senangnya gambar melamun, tapi begitu mungkin berbicara tentang sebuah ide mencengangan gitu loh. Kita mungkin nggak berpikir. Jadi ini adalah anak-anak yang kepalanya di atas awan. Maksudnya apa? Pandangannya jauh menembus cakrawala itu. Sehingga yang di depannya nggak kelihatan, karena ketutup awan. Nggak tahu kalau ini ada ulangan. Ada ulangan dong. Ya. Nggak tahu kalau ini tuh sudah jam 7 mau masuk sekolah. Itu. Sering lupa anak seperti ini. Jadi dia tipe-tipe perancang perumus visi misi. Nah, kalau perumus visi misi cuma main terus keluar tadi, ya nggak jadi-jadi visi misinya itu. Nah ini. Terus ada lagi anak yang suka bongkar-bongkar mainan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini mungkin juga kelak menjadi ahli teknik. Ya, ini ya, dia suka bongkar-bongkar mainan. Ya, mintanya mainan yang unik, dan yang unik pasti mahal. Tapi setelah sampai rumah bukan dikumpulkan buat mainan, tapi dibongkar. Ini kadang-kadang orang tua nggak paham, malah marah-marah, kamu ini anak yang pemboros. Ya. Dibelikan mahal-mahal malah dibongkar-bongkar, dalam hati anak. Loh, memang aku senangnya dibongkar ini kok. Memang yang pengen mainan ibu apa saya itu. Nah ini kadang-kadang kita nggak paham, tapi ternyata dia adalah penasarannya tinggi, senang sekali bongkar-bongkar, itu berarti bisa jadi
calon ahli teknik Bapak Ibu semua. Terus ada anak yang cengengnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Gampang nangis, hatinya itu seperti gelas-gelas kaca. Nah, ya. Contoh misal namanya Fatimah ya. Fatimah ini ibu tolong dibelikan gula no. Nah, di warung sebelah itu. Keluar tetangganya lihat ya. Fatimah mau kemana itu. Nangis. Kenapa? Karena dikira dimarahi oleh tetangganya. Itu padahal cuma bertanya. Karena betapa perasaannya sangat peka. Nah ini nanti bisa jadi guru TK ya, ini ya. Bisa jadi psikolog, bisa menjadi perawat, petugas sosial yang berkaitan dengan berperasaan, Bapak Ibu semua. Ya, berkaitan dengan berperasaan. Nah, kalau ini dijadikan mandor, ya nangis terus, mungkin ada karyawan yang membangkang, ya, nggak mau kerja, dia cuma nangis, nggak berani perintah. Atau mungkin guru TK dikasih anak tadi yang suka membantah tadi, ya habis muridnya. Nah ini, maka mereka punya peran yang berbeda-beda Bapak Ibu semua. Ya. Terus ada contoh yang lain lagi tentang keunikan anak-anak kita, yaitu anak yang serba penakut. Ya. Ya. Serba penakut, khawatiran. Ya. Ini. Nah, itu bisa jadi dia menjadi sang pengaman. Ya. Dia cocok menjadi perancang sistem keamanan. Itu. Ya. Kalau mau tidur, itu biasanya anak ini itu pintu-pintu sama jendela dicek. Wih, ini Umi teledor, jendelanya nggak dikunci. Nah, terus sandal-sandal sepatu dimasukkan semua, khawatir hilang. Dan kehilangan sesuatu bagi anak ini itu hal yang membuat dia menderita sekali dan sulit terlupakan, menjadi trauma. Ya, contoh antara lain mungkin anak ini dikasih uang 10.000 oleh ibunya, ribuan uangnya. Ternyata hilang 1, dihitung tinggal 9. Dia sedih terus, kadang nangis, ditanya ibunya. Nah, kenapa kok nangis terus? Ini uang saya hilang, Ibu. Hilang berapa sih? 1.000, jadinya tinggal 9.000, padahal tadi kan 10.000, Ibu. Dah, nggak usah sedih, nggak usah nangis, ini kasih Ibu 1.000. Dah, sana main, nggak usah sedih. Ternyata tetap sedih. Loh, kan ini dikasih Ibu sudah 10.000, kenapa tetap sedih gitu loh. Coba bayangkan kalau itu 1.000 nggak hilang, kan jadi 11.000, Ibu. Nah, gitu kan. Jadi trauma betul dengan masalah kehilangan. Ya, ini ada orang yang seperti ini ya. Dan ini cocok sekali untuk perancang sistem keamanan. Misal ada produk mesin, ini cocok untuk bagaimana mesin ini aman gitu. Maka orang-orang yang sifatnya seperti ini ketika kecil itu serba takut, khawatiran, itu memang cocoknya di bidang ini. Ya, safety engineer dan sebagainya. Ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi keunikan anak-anak kita demikian ya, dan anak kita adalah semuanya hebat-hebat. Hanya saja kehebatan anak-anak kita itu berbeda-beda dan kita harus mengenal. Tapi terkait dengan masalah akidah, ibadah, adab akhlak tanpa kecuali. Sehingga tidak boleh ada anak mengatakan aku puasa aja, aku nggak bakat sholat. Nah itu nggak bisa. Ya. Enak puasa kok, cuma setahun sebulan aja. Kalau sholat kan sehari 5 kali. Nah itu nggak boleh ada anak demikian. Jadi kita harus membedakan kurikulum pendidikan yang sama rata kepada semua anak dan yang unik pada setiap anak. Nggak boleh disamaratakan semuanya. Dan juga nggak boleh dibedakan semuanya. Ini Bapak Ibu semua. Nah, untuk menguatkan definisi bakat Bapak Ibu, ya, kita perlu memahami apa bakat, aktivitas, dan profesi Bapak Ibu. Ya. Kita perlu memahami ini. Ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh. Yang sebelah kiri, bakat itu senang menganalisa atau analis itu bakat. Senang memperbaiki itu juga bakat, kan sifat itu kan. Peduli itu juga sifat. Senang melayani itu sifat. Nah, 4 itu bakat. Ya. Jadi seorang itu bisa punya bakat itu lebih dari 1 Bapak Ibu. Bahkan bisa sampai 7 bakat. Ya, 7 bakat, 7 sifat. Nah, ini contohnya adalah 4. Nah, sifat ini mendorong seseorang untuk beraktivitas. Ya, mendorong beraktivitas ini, ya. Akhirnya dengan sifat senang menganalisanya, dia senang meneliti, sering melakukan penelitian. Dengan senang memperbaikinya, dia sering sekali memperlakukan perbaikan. Karena sifat pedulinya, dia senang sekali berperasaan ya dengan orang lain. Dengan senang melayaninya, dia sering sekali melakukan perbuatan melayani orang lain. Nah, akhirnya menjadi tajam bakat ini. Jadi bakat itu diasah dengan beraktivitas. Akhirnya tajam bakat ini dan tampak.
Nah, akhirnya 4 ini digabungkan menjadi satu, jadilah profesi. Ini Bapak Ibu. Jadilah profesi dokter. Contoh, dokter. Kita bayangkan aktivitas seorang dokter. Ketika dokter buka praktek, ada bapak-bapak yang mungkin datang sambil batuk-batuk. Maka melihat itu, ini ya, pedulinya ini, itu muncul. Wah, kasihan bapak itu ya, sudah tua, batuk-batuk. Maka kemudian disusul sifat melayani. Akhirnya bapak itu didatangi, mari Pak, saya tuntun ke sini Pak, duduk di sini dulu ya. Bapak mau minum apa, saya ambilkan. Suka melayani. Kemudian setelah itu diperiksa, yaitu dianalisa. Dianalisa, oh ternyata bapak ini kolesterolnya tinggi Pak. Ya, sehingga badan lemah, ini pas qadarullah musim kayak gini bapak batuk. Kemudian berikutnya adalah sifat memperbaikinya ini, segera ingin menyembuhkan. Walaupun mungkin obatnya habis di tempat dokter itu, dia segera untuk menunjuk kepada apotek mana yang punya, biar ini bapak cepat sembuh. Maka jadilah dokter yang ideal. Ya, dokter yang ideal, sudah ramah, kemudian tidak salah obat. Ini. Tapi kalau mungkin dokter ya di sini pedulinya itu lemah sekali, senang melayani lemah, tapi mungkin menganalisa dan memperbaikinya kuat, ya. Itu mungkin bisa kita bayangkan, ada orang tua datang batuk-batuk, dok saya batuk, sudah tahu kalau batuk saya dengar. Nah, saya sakit dok, ya kesini pasti sakit, kalau nggak sakit nggak kesini. Orang itu mungkin bisa langsung tambah sakit itu. Nah, mungkin obatnya tepat, mungkin karena dia cerdas kan, tapi ternyata dia tidak ramah. Nah ini mungkin menjadi dokter yang tidak ideal. Atau mungkin dia peduli sama senang melayaninya kuat, tapi ternyata analisa dan perbaikannya lemah. Itu kebayang dokter yang bagaimana coba itu? Dokter yang ramah sekali, ya, tapi sering salah obat. Gitu, ya. Jadi kalau ngasih obat itu bilangnya begini, Pak, ini nggak diminum nggak apa-apa kok. Yang jelas itu memang Allah yang akan menyembuhkan, gitu ya. Jangan khawatir, setiap penyakit ada obatnya, Pak. Minta saja kepada Allah. Orangnya sembuh karena apa? Karena sugesti kan, ya, bukan karena obatnya. Padahal obatnya nggak diminum. Nah, itu contoh saja demikian. Nah, ternyata teknisi itu bakatnya sama dengan dokter. Nah, teknisi bakatnya sekarang memang dokter ini kan peran ya, bukan bakat, peran. Bayangkan misal orang buka bengkel sepeda motor ya Bapak Ibu. Ada orang tua nonton sepeda, maka sifat pedulinya tuh, wah kasihan orang itu. Kemudian dilayani, dituntunkan motor itu, diambilkan minum. Kemudian motornya diperiksa, ternyata businya yang rusak. Ya, setelah itu karena busi habis, dia segera keluar cari busi, biar motor itu segera jadi. Sama kan itu kan? Ya, sama. Jadi bakat dokter dan teknisi adalah sama. Cuma bidang profesinya berbeda dan gajinya pun juga berbeda. Ya, beda pendapatan ya, tapi sama bakatnya itu ya. Maka nanti kalau Bapak Ibu anaknya pengen jadi dokter kok qadarullah biayanya kurang, saudara nak masuk ke teknik sepeda motor saja nak, sama itu ya. Itu demikian ya, ini contoh dari makna dari bakat Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian di bidang agama pun juga demikian ya. Jadi tinggal kita perannya itu bisa pindah-pindah, ganti-ganti, dan peran ini itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Ya, peran. Tapi kalau bakat nggak berubah, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir manusia, ya bakat ya ini saja kan. Sama itu sifatnya. Kalau kita belajar dari kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu kan punya keunikan-keunikan kan. Contoh Nabi Musa kuat di bidang apa? Fisik. Ya. Nabi Harun kuatnya di bidang apa? Fushah, ya berbicara. Kayak anak cerewet tadi kan. Ya. Kemudian siapa lagi? Nabi yang jadi tukang kayu itu siapa? Nabi Daud ya. Ya. Kemudian banyak yang lain lagi ya yang terkait dengan masalah ternyata para nabi saja unik sifatnya. Ya yang berubah ya di sini, di perannya ini, ya. Dulu Pak Pos jadi idola, ya dinanti banyak gadis-gadis waktu itu kan ya, karena ada surat datang gitu. Nah, sekarang gimana Pak Pos? Nggak ada. Itu karena berubah profesi ini sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan ini, ya. Bahkan kasir pun sekarang sudah terancam. Penerjemah idola banget zaman dahulu itu. Sekarang sudah ada Google Translate, ya. Tergeser. Dulu penjaga pos di tol ya, itu ya.
sampai masuk ke iklan-iklan, sekarang sudah diganti mesin semua. Itu yang disebut dengan disrupsi ya. Nah, jadi profesi ini jangan tergesa-gesa kita kepada anak kita. Oh, kamu besok dokter saja, nak. Jadi tugas kita pada anak-anak kita kuatkan sifatnya ini. Kemudian kita aktivitasnya kita buat untuk menguatkan bakat itu. Dan nanti profesinya biar anak yang memilih sesuai dengan zamannya nanti. Sebab nanti bisa jadi dokter juga nggak ada. Semuanya sudah pakai mesin. Makanya sifat ini yang kita kuatkan pada anak, maka profesinya biar anak memilih sendiri nanti. Ya, memilih sendiri. Kecuali mungkin anak kita sudah SMA ya, mau kuliah itu baru kita pilihkan karena waktunya dekat gitu ya. Tapi kalau mungkin sekarang masih TK, kayaknya dokter deh kamu. Ya. Terus dirancang, terus sampai pokoknya semuanya dikenalkan dokter-dokter se-Indonesia lah kawan ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk menjuruskan ke profesi terlebih dahulu. Kita lakukan adalah dengan menguatkan sifat-sifatnya. Nah, aktivitas bakat itu apa saja Bapak Ibu? Ya. Bakat itu sejatinya ada dua macam Bapak Ibu, yaitu senang bertemu orang dan tidak senang ketemu orang. Kalau anak kita masih TK, bakatnya cukup dua ini saja, nggak usah yang macam-macam. Kalau TK, karena anak TK itu belum tampak tajam bakatnya. Jadi cukup perhatikan anak ini suka bergaul atau tidak suka bergaul, selesai. Maka kalau ditanya anak ibu yang masih TK itu bakatnya apa? Oh dia introvert. Ya. Anak ibu yang satunya lagi, oh dia ekstrovert. Buktinya apa? Oh dia mudah bergaul, nggak takut sama orang. Ternyata yang satunya itu adalah malu sama orang lain. Oh berarti dia introvert. Ya bayangannya besok kalau yang ekstrovert itu ya terkait dengan ketemu orang. Ya, terkait dengan ketemu orang. Yang introvert adalah terkait dengan ketemu benda-benda mati. Ya. Ini kalau masih TK cukup dua. Terus kemudian berkembang lagi. Ya. Enggak nyambung. Ya. Yaitu menjadi tiga Bapak Ibu. Ya, menjadi tiga. Yaitu senang bergaul, senang berpikir, dan senang bekerja. Nah, ini. Ya, senang bekerja. Nah, bergaul itu adalah cerdas dalam perasaan. Jadi kalau ada anak itu sering keluar rumah bergaul sama teman-temannya, berarti dia itu EQ-nya, emotional quotient-nya kuat. Ya, EQ-nya kuat. Dia perasaannya peka, empatinya tinggi, perhatian, biasanya kayak gitu. Kemudian senang berpikir. Ini anak-anak cerdas, ya nilainya bagus-bagus, hafalannya luar biasa, tapi cenderung anak itu cuek. Nah ini, karena mungkin bisa jadi di perasaan yang senang bergaulnya itu lemah. Anaknya diam gitu. Terus kemudian senang bekerja. Itu anak yang fisiknya luar biasa. Ya, main sepak bola pinter, ya, memanah juga pinter, pokoknya terkait dengan fisik luar biasa dia itu. Nah, bisa juga anak memiliki dua atau tiga-tiganya. Tapi biasanya kalau punya tiga-tiganya itu setengah-setengah. Ya, tapi kalau memiliki satu saja dominan itu biasanya tajam banget. Maka terkait dengan ini, saya mengamati anak-anak yang disebut ABK. Ya. Kalau orang menyebut anak berkebutuhan khusus, tapi kalau saya menyebut itu anak berkehebatan khusus. Nah, memang luar biasa. Beberapa anak dan banyak anak ABK saya amati, memang dia lemah dalam satu hal. Ya. Tapi ternyata di dalam dirinya ada sesuatu yang sangat kuat sekali dibanding teman-temannya. Maka ketika kita menghadapi anak yang spesial, tugas kita bukan kita mengeluhkan kekurangannya. Kita gali potensinya apa. Maka insya Allah kita akan melupakan kekurangan dia. Contoh yang sederhana gini. Ada seorang anak ya, sampai umur 9 tahun itu tidak ada sekolah yang mau menerima. Dibawa ke SLB katanya normal, dibawa ke sekolah umum juga katanya nggak normal gitu kan. Orang tuanya bingung sampai kemana-mana lah. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dicari-cari nggak ada sekolah yang cocok untuk anak ini ya. Seandainya mungkin diterima, bisa jadi anaknya nggak mau atau mungkin sekolahnya yang kewalahan. Dia ketika usia 9 tahun itu mentalnya masih seperti anak TK. Ya. Orang tuanya berpikir anak saya ketinggalan. Ya, jadi mentalnya tertinggal. Dah itu yang di mindset orang tua waktu itu. Akhirnya anak itu diterima di sebuah sekolah dan kemudian dimasukkan di TK padahal usianya 9 tahun. Nah, 9 tahun.
Itu masukkan ke TK. Dan dia nyaman di TK ketemu bergaul dengan anak-anak TK. Yang selama ini dia nggak pernah sekolah. Betapa senangnya anak itu. Sampai setelah pulang ke rumah, keliling ke tetangga-tetangganya, aku sekarang anak sekolah, aku sekarang anak sekolah. Saking senangnya. Betapa senangnya anak itu. Kemudian setelah tidak lama, ya, setengah tahun, ternyata dia mentalnya sudah berkembang, tertuntaskan ya dengan bergaul itu. Nah, dalam setengah tahun itu kami amati, ternyata kecerdasannya seperti anak SMA. Ini, hafalannya luar biasa. Coba perhatikan ketika ustazahnya mengajar di TK. Coba anak-anak sekarang masing-masing cerita dengan cerita yang masing-masing disukai. Nah, ada anak ngacung, saya cerita tentang Khalid bin Walid ustazah, Khalid bin Walid gini. Terus, yang lain cerita kisah sahabat siapa. Karena dia itu speak delay, ya ngomongnya masih belum jelas, dia berceritanya dengan tulisan. Apa yang dia tulis, dia mengatakan sama ustadzahnya walaupun dengan bicara yang tidak jelas. Ustadzah, aku akan bercerita tentang Ramadan. Oh ya silahkan. Ternyata dia dengan menulisnya itu menulis ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya komplit dengan harokatnya sama terjemahannya sekaligus pembatal puasa. Hafal dia di situ. Dan itu tidak hanya ayat itu, yang lain pun juga dia hafal. Ya, termasuk hafalan-hafalan hadis juga luar biasa. Akhirnya kita konsentrasinya di situ. Ini calon ahli ilmu. Akhirnya kita diskusi dengan orang tuanya. Mari Pak, kita bicara tentang kehebatan anak ini. Dia calon ahli ilmu. Kalau menurut kami, para guru di sini, ya dia nanti kuliahnya di Universitas Islam Madinah, Pak. Karena ahli ilmu. Saat ini dia ketinggalan mental. Nggak masalah, nyatanya ini setengah tahun, dia tahun berikutnya sudah bisa gabung dengan kelas 4. Bukankah nanti ketika di SMP sudah biasa-biasa saja itu. Nah, itu antara lain bahwa dalam menghadapi bakat ini kepada anak-anak, kita jangan melihat kekurangannya. Lihat sisi positifnya, kelebihannya. Jadi lihat sisi tajamnya. Ya, jangan melihat kekurangan-kekurangannya. Nanti insya Allah kita akan semangat dalam mendidik mereka. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika anak memiliki kelemahan yang di bawah teman-temannya, insya Allah dia memiliki kelebihan yang jauh melejit dibanding teman-temannya yang khusus itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut sekarang ya. Berikutnya adalah dibagi menjadi 8 Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, ini jadi menjadi 8. Kalau yang 3 ini tingkat SD, kelas 1 sampai kelas 3. Nah, setelah kelas 4, itu kan penjurusan kelas 4 itu. 10 tahun itu penjurusan Bapak Ibu. Itu sudah ketemu 8-nya ini. Ya, sudah ketemu 8 ini. Nah, ini. Jadi 8 ini sudah ketemu, sehingga nanti kelas 4 sudah dijuruskan. Oh, nah kamu kayaknya jurusannya ini deh. Nah, ini. Nah, bagaimana cara memetakan bakat yang sederhana dengan bertanya dalam waktu 5 menit ketemu bakat? Caranya dengan tabel ini, dengan diagram ini. Contoh misal. Ya, contoh. Mohon maaf, Bapak bisa saya tanya ya sebagai relawan ya, untuk menerapkan bagaimana menggali bakat dengan pertanyaan ini ya. Namanya Pak siapa Pak? Pak Salim. Ya. Dari 2 ini Pak Salim ya, antara senang bertemu orang dan tidak senang, Pak Salim ketika beraktivitas atau bekerja itu suka ketemu orang apa nggak suka Pak Salim? Suka ketemu orang. Baik. Nah berarti Pak Salim adalah ekstrovert. Ya, maka kalau suruh di rumah terus pandemi itu stres Pak Salim ya. Ya. Maka kalau Bapak Salim stres itu memang gue. Nah itu kan. Kemudian ketika bergabung sama orang itu Bapak suka mempengaruhi, yaitu suka di atas orang lain, suka membantah atau mungkin suka mendebat, ditantang, genten menantang ya. Atau mungkin kerjasama, nggak suka konflik, damai-damai saja, menjalin kerjasama bersama orang lain. Atau mungkin di bawah orang lain sukanya melayani Pak, suka melayani. Kemudian dimanfaatkan orang juga terima. Pak Salim yang mana Pak? Enggak, bukan yang paling disuka, yang sering, yang Pak Salim rasakan. Kecenderungan, ya kecenderungan. Kerjasama. Nah, kerjasama di sini. Ini bakat yang paling dominan Pak Salim adalah kerjasama. Terus berikutnya kita tanya yang ketika Pak Salim nggak ketemu orang. Ketika Pak Salim nggak ketemu orang, itu senang berpikir apa bekerja Bapak? Berpikir. Nah, berpikirnya itu berpikir hari ini, ya, berpikir masa lalu, apa yang masa depan, imajinatif. Masa depan berarti imajinatif. Jadi bakatnya Pak Salim itu adalah kerjasama dan imajinatif.
Berarti kalau kita katakan beliau itu adalah pencetus ide-ide yang terkait dengan sosial. Betul begitu Pak Salim ya? Ya. Banyak ide yang terkait dengan kaitannya dengan kesosialan itu, ketemu orang. Ya. Dan mungkin Pak Salim nggak suka di bidang teknis ya. Jadi bukan desainer sebuah mesin itu bukan. Mungkin bisa jadi banyak ide terkait mungkin dalam penjualan itu punya ide apa itu kan. Ya. Karena di sini imajinatif. Itu banyak ide, kemudian kerjasama itu terkait dengan penjualan, humas, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu, jadi makanya kita tidak bisa menyarankan Pak Salim, kamu belajar teknik saja deh, nggak bisa. Karena itu bukan Pak Salim banget. Ya. Oh Pak Salim jadi mandor sajalah, mungkin nggak tegaan nyuruh orang Pak ya, gitu ya. Atau jadi pelayan aja, nggak tegaan, nggak mau mungkin dimanfaatkan orang lain. Ya. Atau mungkin suruh apa menjadi auditor, kayaknya kurang teliti deh ya, kurang kritis dan sebagainya. Nah, itu gambaran sekilas ya, bagaimana memetakan bakat 5 menit dengan tanya jawab dengan menggunakan ini ketemu bakatnya. Nah, nanti uraian mempengaruhi kayak apa, kerjasama itu seperti apa ada nanti di asesmen ya, itu lebih detail seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, 8 ini nanti dibagi menjadi 30 Bapak Ibu. Ya. Dan 30 nanti kalau sudah dewasa dibagi menjadi 114 ya. Tapi untuk yang anak-anak kita 8 saja sudah luar biasa. Yang saya praktekkan tadi sudah cukup sebenarnya ya, untuk mengenali potensi kita ya, untuk mengenali potensi kita ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, jadi ada 30. Bapak Ibu sudah mengisi assessment belum? Yang temubakat.com itu belum ya, lembaran-lembaran juga belum ya. Tapi nanti mungkin bisa dipraktikkan setelah acara ini. Nah, kemudian sekarang membaca peta bakat Bapak Ibu ya. Jadi ternyata waktunya habis ya. Nah, ini ada lembaran seperti ini. Nanti bisa minta ke panitia, ke ustadz-ustadz di HU ya. Bahwa ada lembaran-lembaran yaitu lembar pemetaan aktivitas bakat anak. Nanti diisi, kemudian cara pembacaannya itu nanti dilihat centang yang SS yang sangat sesuai itu di bagian mana, ya, di bagian mana itu, ya. Ini. Kemudian yang diperhatikan juga adalah yang STS sangat tidak sesuai itu di bagian mana, ya. Maka yang centang cenderung ke kanan, ya, centang yang cenderung ke kanan itu adalah kekuatan, yang cenderung ke kiri itu adalah kelemahan. Nah ini nanti bisa dipraktekkan setelah acara atau mungkin di rumah ya, minta filenya, kemudian cara bacanya bisa pakai file ini. Nah, ya, jadi yang kekuatan itu yang kanan, yang kelemahan adalah yang kiri. Nah, terus kemudian kalau yang centangnya banyak di atas ini adalah di kolom bagian yang atas itu seorang yang senang bertemu orang, yang ini tidak senang ketemu orang, yang disebut dengan ekstrovert dan introvert tadi. Jadi kalau tadi itu dengan pertanyaan, kalau ini dengan asesmen ya, cukup sederhana sekali dan bisa ketemu ya. Ini untuk orang yang tidak ketemu kita ya. Kalau ketemu langsung ngobrol ya ini. Jadi seperti ini ya. Jadi yang kanan itu kekuatan, yang kiri adalah kelemahan. Terus selanjutnya ya. Ini rasa, ini pikir, dan ini adalah raga. Ini ya, maka ada namanya olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Ini tiga-tiganya dipakai ya. Kalau olahraga saja berarti pikir dan rasanya kurang ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian berikutnya ya, yang atas ini kalau ternyata anak-anak kita itu banyak di sini, itu berarti anak kita itu cerdas berperasaan, peka pada perasaannya, kadang mudah tantrum ya. Ya. Jadi cerdas berperasaan itu ciri-cirinya antara lain itu anak-anak yang mudah tantrum ya, mudah menangis ya, mudah ngambek gitu. Itu sebenarnya sekilas kita mengatakan nakal, tapi sejatinya dia itu adalah cerdas dalam perasaan. Ini. Nah, kemudian yang bawah adalah cerdas berpikir. Ya, cerdas berpikir. Ya. Ini anak-anak yang IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi. Kemudian yang bawah adalah cerdas dalam bergerak. Ini anak-anak yang
pinter olahraga. Yang atas kita sebut dengan EQ, ya, yang bawah adalah IQ, yang bawah lagi adalah PQ. Nah, selama ini beberapa tahun yang lalu itu yang jadi andalan yang mana Bapak Ibu? IQ. Padahal IQ itu hanya bagian dari semua kecerdasan. Ya. Ada orang sukses dengan IQ, ada, karena memang bakatnya di sini kan. Ya. Contohnya siapa yang sukses di IQ? Ya para guru, para konselor, para salesman, itu IQ di situ. Ya. Orang-orang yang suka bersosial, humas. Kemudian ada yang cerdas di IQ, ini ahli ilmu, ahli matematika, ahli fisika, ahli hadis, ahli fikih, yang terkait dengan ilmu. Ya, berpikir. Kemudian yang ini gerak, Khalid bin Walid, luar biasa itu. Ya. Kemudian ada yang mungkin olahragawan, ada yang mungkin produsen barang ya, technical. Ya, itu ada di sini, di bergerak. Nah, masing-masing anak beda-beda dan kita mungkin harus mengetahui anak saya itu di mana ya, anak kita itu di mana itu. Ya, tidak semua harus IQ-nya tinggi. Ya. Maka seandainya mungkin anak kita matematikanya itu nilainya 2, 3, ya. Nanti hafalannya ya sampai wadduha enggak tambah-nambah. Nah, itu. Tapi ternyata dia itu ketika kita sakit perhatian sekali. Ibu sakit, ambilkan kompres ya Bu, ya saya pijit ya Bu ya. Tapi urusan akademisnya nilainya jelek. Maka orang tua itu harus berpikir bahwa, oh anak saya itu kuat di perasaan. Ya sudah, mungkin besok jadi perawat, ya nggak usah jadi ahli matematika. Mungkin nggak bisa menjadi ahli hadis, tapi mungkin dia menjadi pelayan masyarakat. Gitu. Nah ini kita harus memahami tentang keunikan anak-anak kita ini. Ya, jadi ini Bapak Ibu semua ya contoh-contoh cara pembacaan. Ya. Terus selanjutnya, nanti yang bagian atas ini adalah mempengaruhi, ya. Ya, kemudian ini kerjasama, dan yang ini melayani, ya. Yang ini adalah analitis, kritis, kemudian ini adalah teknis, ya, imajinatif dan teknis administratif. Ini ya. Nah, ini mungkin waktunya habis Ustaz ya. Ya. Ini tinggal teknis penjelasan Bapak Ibu, tapi yang jelas tadi tentang definisi dan sebagainya sudah kita bahas panjang lebar. Ini mungkin dibaca saja bisa insya Allah. Terus kemudian ada lagi Bapak Ibu, ini ya, yang perlu saya percepat lagi. Ini penjurusan, ya penjurusan nanti kalau sudah mau jurusan apa, masuk SMK atau masuk perguruan tinggi, ya. Nah, ini seandainya pakai online Bapak Ibu, ya pakai online temubakat.com, nanti akan keluar hasil seperti ini. Nah ini, ya. Keluar hasil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang 8 tadi. Ya, yang 8 kelompok tadi, terus nanti dibagi menjadi 30. Nanti akan terbaca di sini semua insya Allah. Ya. Ekstrovert, introvert, senang bekerja sendiri, termasuk afetif, kondisi psikomotor, semuanya ada. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua. Ya, jadi mohon maaf tidak bisa membahas sampai teknis, sebab kalau diteruskan sampai sore, insya Allah sampai maghrib, ya. Karena ini bahasan bakat itu sangat luas, tapi yang terpenting tadi ya target kita saat ini adalah kita yakin ya ternyata anak kita itu unik gitu saja. Dan anak kita punya potensi ya yang kadangkala kita hanya melihat kenakalannya sebagai kekurangan, tapi ternyata di balik kenakalan itu ada potensi-potensi yang belum tampak buahnya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Ya insya Allah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz untuk difasilitasi.